圣洁光照耀，你能力彰显，拉开我的眼睛。Tiap langkah dan berjalan sama aku Yesus di dalam Buka hatiku, ku datang lagi ke hadiratmu. Janganlah hatiku nasihat hukum bagi jemaat kita yang sudah ber-NIJ, yang sudah bernomor induk jemaat tentunya, yang sudah menjadi anggota tetap. Amin. Khususnya mereka yang tidak mampu, kita akan bantu. Layanan ini dapat diakses nanti melalui JG-JG yang ada, dan juga nanti di luar disediakan di reception bagi orang-orang yang ingin untuk mendapatkan suatu legal advice dalam kehidupan mereka. Ini sebuah ministry juga. Praise the Lord, ini sudah berdiri, kasih tepuk tangan Tuhan juga. Ada dua laporan kemenangan yang saya bawa, satu dari Hanya untuk menyenangkan kamu. telah ku temukan kasih setia di dalam Tuhan. Kau telah ubahkan seluruh hidupku. Kini ku mau beri yang terbaik bagimu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. surga dan malaikat bersuka cita. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita buka Matius pasal 25. Budaya telat bukan bicara tentang terlambat datang ke gereja saya. Ini yang akan nyanyi. Amin. Atau waktu lagu ini akan dinyanyikan. I don't think so. It's all about Tuhan dari awal sampai akhir adalah tentang Kristus. Amin. Tapi ini lebih dari itu. Ini mengajari kita untuk menghargai waktu.
Karena orang yang nggak menghargai waktu punya masalah rohani. Saya pernah berapa tahun yang lalu diundang sebagai pembicara utama di sebuah seminar konferensi hamba Tuhan di India. Saya tidak menjelekkan negara, makanya itu saya nggak nyebut organisasi, saya nggak nyebut juga event atau acaranya. Kita orang Indonesia notabene sering telat. Iya. Itu juga jadi budaya kita. Sedangkan firman Tuhan berkata kalau kita ditebus oleh Kristus, kita nggak hanya ditebus untuk masuk surga, kita juga ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Iya. Roma 12 katakan bahwa kita ini jangan jadi serupa dengan dunia di sekeliling kita. Iya. Kita harus menggarami dunia di sekeliling kita, bukan malah kepengaruh sama mereka. Kita harus jadi terang dan garam, ya kan? Iya. Dengan pembaharuan akal budi kita. Nah, kembali ke cerita India. Saya dijemput sebagai pembicaranya nih, event itu sudah fix ya. Dan saya dijemput itu paling early, paling awal itu 45 menit telat. Setiap sesi, saya kan di hotel, dijemputnya itu saya sudah ready kalau misalkan saya dijemput pukul 5:30. Apalagi di tempat baru seperti ini, 5:15 saya sudah di lobi. Itu saya tunggu 45 menit kemudian, pernah saya dijemput 1,5 jam terlambat. Saya tanya sama panitia, Bapak, maaf ya, nggak apa-apa, saya ini menunggu karena buah roh dalam panjang sabar. Iya. Tapi kenapa telat? Dia bilang, oh nggak apa-apa, acara belum mulai, pada belum datang. Loh, emangnya telat berapa jam? 2 jam. Tapi tertuliskan ini, bukletnya, inilah buku acara. Memang di sini selalu 1-2 jam terlambat. Saya bilang, ketika giliran saya berkhotbah, saya tegur mereka dengan kasih. Semua kan kebetulan para pendeta. Iya. Saya bilang, Bapak Ibu Saudara, we have a spiritual problem. Iya. Bagaimana kita bisa memenangkan orang dunia yang jauh lebih profesional? Iya. Bagaimana? Ini kelihatan hanyalah sebuah kebiasaan buruk semata-mata. Menurut saya, di kemah Tuhan malah justru kurang menghargai kasih karunia. Zaman itu, di tahun-tahun itu, kalau nggak salah Raja Baja dalam Mital masuk di dalam majalah Forbes dan sebagainya. Jadi saya pakai nama orang itu karena nama orang itu pasti dikenal semua orang. Karena saya nggak ikuti Bollywood, jadi saya nggak tahu siapa who's who. Jadi saya beritahu sama mereka, bagaimana kalau kita mau memenangkan segala kalangan, termasuk jikalau Raja Baja itu harus masuk ke dalam gereja. Lalu dia biasa rapat jam segini. Saya khotbah seperti ini itu seperti Iya. apa? Stresnya. Hmm. Saya menganggap Anda memberikan waktu bahkan pada saya 1 jam saya Iya. berkhotbah masing-masing. Ini ribuan jam dikasih ke saya. Itu ngeri loh. Itu gemetar sampai saya tidak bisa membawa beban ini di Iya. tangan. Saya harus berlutut di hadapan Tuhan. Saya kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya berkata, use me Lord. Iya Tuhan. Segala sesuatu yang kau hargai, kau harus persiapan. Mempersiapkan diri. Waktu, kalau kita mau menghargai manusia, kita harus hargai waktu hidup mereka. You have to honor their time. You have to honor their time. Orang Kristen yang tidak menghargai waktu adalah orang Kristen yang belum bertumbuh secara rohani. Waktu kita datang ke gereja juga sama. Anda harus hargai. Persiapannya kayak apa ini? Kalau kita mau ibadah, ya ibadah sungguhan. Jangan tengah-tengah. Ini persiapannya dari awal. Pengumuman ditaruh di depan. Iya. Pastor Hio maju ke depan dan kata welcome home. Itu mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Anak-anak kecil tadi, bayangkan kalau kita datang cuma pas